Oke, jadi ini ceritanya habis nonton Fantastic Four. Belakangan lagi sering banget eh, nonton film. Beberapa minggu ini sih, 3 minggu ini. Karena kayaknya lagi banyak film yang keluar ya. Kapan hari Superman, habis itu sore, habis itu Fantastic Four. Seru. Ini beberapa kali jadi pengalaman nonton sendiri. Memberanikan diri untuk ke mall sendirian, jalan sendirian, dan nonton sendiri. Ternyata seru. Ternyata asik. Terus ini ceritanya sekarang masih di parkiran mall, Plaza Renon. Terus habis ini mau lanjut nge-gym ya kan, olahraga. Sekarang masih jam 16.33. Jamnya orang kerja ya, tapi malah nonton. Tidak apa-apa. Oke, hari ini cerita apa? Masih tidak tahu, tapi yang pasti kali ini mencoba untuk kelihatan gak ya? Pakai mic, supaya suaranya lebih bersih, supaya yang nonton dengernya enak, ya kan? Oke. Sambil nyetir, sambil kita mikir harus cerita apa. Ya mungkin sedikit update apa yang aku lakukan kemarin kali ya, dan yang aku lakukan tadi. Mungkin yang paling menarik, kemarin habis banyak upload di Instagram. Nggak banyak sih ya, tapi maksudnya habis mengaktifkan Instagram yang kelihatannya mati gitu. Di 30 atau 30 SC, 30 second closer di akun Instagram 30 itu. Terus sama satu lagi di Instagramnya Rea. Nah, kemarin di 30 melakukan oh no, wait, berikan aku waktu. Oke, my bad. Jadi di 30 itu semacam habis bikin disclaimer kalau akun 30 itu terbuka untuk semua orang yang mau bercerita, terutamanya tentu perjalanan bersama Tuhan, itu pengalaman pribadi atau mau sharing ayat atau sharing quotes apapun gitu. Ntar ya bayar parkir. Berapa? 10.000. Ya, makasih. Oke. Lalu di akun Rea kita habis mengupload portfolio. Ya, portfolio Rea tahun ini. Yang most pekerjaannya dikerjainnya sebenarnya di akhir 2024 kemarin dan di awal tahun. Kalau ngomongin Rea, bukan kemarin sih, 2 hari lalu ya kayaknya. Ya 2 hari lalu habis mengkonfirmasi, habis membuat statement bersama, nggak bersama sih ya, mungkin lebih ke aku merimain teman-teman kalau kita better menyebut diri kita sebagai komunitas, bukan agensi. Karena kalau misalnya agensi kan kita selalu menyediakan jasa dan punya sistem gimana caranya klien itu untuk masuk gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya kita lebih ke berkomunitas, lebih ke kalau ada kerjaan bareng, ayo dikerjain bareng, diskusi bareng.
tanya pendapat dan segala macamnya. Jadi kita lebih ke komunitas. Dan entah kenapa itu lebih menyejukkan hati, lebih melegakan hati, karena rasanya nggak ada pressure atau tekanan kalau ini harus berhasil gitu. Jadi lebih ke oke, let's go, kita jalanin aja dulu gitu. Itu. Terus kalau tadi pagi itu aku nyebutnya habis training training samsat STNK mobil. Pertama kalinya ikut nganterin mama sebenarnya sih. Nganterin mama untuk perpanjang STNK. Itu ya. Aku baru tahu kalau misalnya ternyata STNK bayar pajaknya adalah setiap tahun. Dan pajaknya mahal. Pajak mobil itu mahal guys ternyata. Di situ lumayan kaget sih. Ternyata ya walaupun dalam setahun tapi bayarnya ya UMR lah. UMR nggak tahu ya, UMR Bali mungkin lebih tinggi sih, tapi angkanya udah sampai 4 juta gitu. Kan lumayan ya itu ya. Walaupun setahun sekali, tetap aja itu kayaknya uang yang besar deh. Itu. Terus habis itu tadi lanjut ngambil kue karena bareng mama, jadi kita tidak ngevlog karena malu ya guys ya. Gitu. Terus habis itu mutusin kayaknya nonton oke sih. Oke lah kita nonton. Habis itu langsung lanjut nge-gym. Terus gimana kerjaan Ger? Oh, kalau kerjaan sekarang itu ada ngebantuin Cece, ngebrandingin ide mau bikin bisnis baru gitu lah. Terus ya sekarang masih dalam proses research dan mencoba menemukan naming untuk brandnya yang tepat. Habis itu nanti juga lanjut ke visual dan segala macam. Gitu. Sebenarnya itu sih, itu dulu kayaknya apa yang aku lakukan hari ini sudah aku sebutkan semua, kurang lebih itu. Jadi habis nge-gym pulang, mandi, mungkin makan habis itu langsung ngelanjutin kerjaan yang bareng JJ itu. Gitu. Lalu oh iya, tadi sempat terpikir ini waktu ngambil kue, sempat aku tulis juga di HP, tapi HP-nya dipakai ngerekam ya. Jadi mungkin kalimatnya nggak akan exact, tapi kurang lebih tadi terpikir soal keberanian, guys. Soal keberanian. Kayaknya tadi kurang lebih kepikirannya gini. Keberanian itu alat yang menakutkan. Keberanian itu alat yang menakutkan. Kenapa? Karena kalau kita kurang berani, kurangnya keberanian itu akan menghambat perjalanan. Tapi kalau keberanian yang berlebihan itu bisa mendatangkan kecelakaan. Kayaknya kurang lebih kayak gitu. Tadi tiba-tiba kepikiran itu karena sambil nyetir, terus ngeliatin orang yang pas di jalan tuh ragu-ragu gitu. Habis itu ngebayangin, kalau orang ini berani juga bahaya sih ya. Orang dari sisi lain, dari ruas jalan yang lain bisa nabrak dia gitu. Ya, jadi keberanian adalah hal yang menakutkan, sehingga keberanian itu harus bisa dikendalikan. Gitu. Jadi sekarang ini ceritanya sudah sampai di tempat gym. Yes. Jujur bingung hari ini harus ngomong apa, tapi karena ini komitmen untuk setiap hari ngevlog, jadi mau tidak mau
harus bicara di depan kamera. Entah apapun yang bisa dibicarakan harus disampaikan. Kayaknya ceritaku tidak akan pernah jauh-jauh dari mereview atau mengulang kembali hidupku pribadi. Karena ya ini mungkin karena masih awal-awal ya, jadi belum terbiasa untuk bicara lepas. Oh no, mobilku bicara sendiri. Okay, it's okay. Mungkin kita ngomongin Fantastic Four aja kali ya, karena itu yang paling baru dan mungkin bisa dibicarakan. Tapi gimana caranya supaya tidak spoiler? Oh, kemarin habis ngobrol sama Patrick, terus Patrick bilang bahwa filmnya itu ya B aja katanya. Terus yang menarik buat dia dan yang ngagetin itu cuma post credit scene yang pertama. Dan aku setuju, betul banget. Dan yang mengagetkan itu cuma yang pertama. Dan post credit scene-nya itu ada 2 guys. Fantastic Four ada 2 post credit scene. Dan yang kedua sangat tidak worth it untuk ditunggu. Aku merasa kayak, ya ampun Marvel, kamu membuang waktu penontonmu 3 menit untuk menunggu post credit scene yang ternyata tidak ada isinya. Tapi gak apa-apa, kalian tungguin aja guys. Kalian lihat apa isinya. Karena ini film superhero, mau gak mau ngebandinginnya sama Superman ya. Entah kenapa sih tetap kerasa lebih heroik dan kerasa lebih wah nontonin Superman daripada Fantastic Four. Bukan Fantastic Four jelek, menurutku sih oke-oke aja, aman, bagus, dan kayak nambahin warna ke universe-nya Marvel gitu. Menarik banget, seru buat diikutin guys. Apalagi lawannya Galactus kan. Dan aku cukup impress, ya nggak cukup impress ya, memang Marvel ya harusnya mampu. Galactusnya keren guys, walaupun di bayanganku dia lebih besar dari itu ya, tapi keren, detail-detailnya keren. Ya menurut sih worth it buat ditonton kok, tapi nggak usah nonton di premiere sih, nonton biasa aja guys. Tadinya aku pengen coba nonton di IMAX, udah bilang ke Patrick juga tuh, pengen coba nonton di IMAX, tapi setelah dipikir-pikir nggak usah deh, terus jamnya juga nggak ada yang cocok, kesorean, jadi ya udah nontonnya di Cinepolis tadi. Itu apalagi ya yang bisa diceritakan? Mungkin apa yang aku pikirkan dan bayangkan setelah bikin vlog pertama kemarin kali ya. Aku ngerasa happy karena entah kenapa kayaknya dari dulu aku selalu pengen bisa ngomong di depan kamera, selalu pengen bisa bikin konten gitu. Karena tahun lalu sih terutama aku selalu bilang aku nggak bisa bikin konten, aku orang belakang layar, orang lain aja yang bikin konten, aku yang konsep, deh kalian yang bikin konten gitu. Aku selalu merasa aku bukan orang yang perlu dan bisa ada di depan kamera. Tapi sebenarnya kayaknya dalam hati sih pengen. Terutama sih terinspirasi karena dulu kayaknya SMA kali ya. SMA itu sering nontonin doku vlognya Ferry Irwandi. Ya kalau kalian tahu Ferry Irwandi sekarang kan
aktif dengan Malaka Project dan perpolitikan dengan isu-isu terkini. Tapi kalau dulu aku taunya Ferry Irwandi adalah YouTuber, vlogger yang sangat estetik dan temannya Fathia Izati. Iya. Yeah. Sebelum Reality Club, aku udah tahu Fathia Izati, men. Wow. Tapi habis itu pas SMA naik ke kuliah, tak tinggalin dah itu semua per YouTubean karena kayaknya udah mulai menjauh dari ini perkameraan dan perfilman gitu. Cuma belakangan ini kan akhirnya kayak yang aku ceritain di video kemarin, aku punya api lagi untuk bikin-bikin video gitu. Akhirnya mulai deh sering-sering lagi nonton film. Makanya beberapa kali ini juga selalu ke bioskop karena pengen coba cari sense of filmmakingnya lagi. Karena kayaknya udah hilang. Aku sempat bilang juga kemarin mention kalau nulis itu jadi susah. Jadi aku coba nonton film, coba cari referensi, terus coba ngomong begini juga karena mau melatih sense of storytellingnya sih mungkin yang lebih tepat daripada filmmaking. Sense of storytellingnya. Pengen belajar bisa bercerita dengan baik. Video yang hari ini berantakan sekali, saya akui. Tapi semoga video besok bisa lebih baik. Yang kali ini 17 menit, entah nanti habis nge-gym sempet ngevideoin lagi atau enggak, atau sempet ngevlog lagi atau enggak. Mungkin ditambahin kali ya. Nggak tahu, siapa tahu nanti habis nge-gym kepikiran sesuatu yang bisa diomongin. Oke. Bye-bye. Lihat kiri kembali ke masa jerawatan. Karena kebanyakan memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Harusnya ngomongin itu kali ya. Oke, maaf labil guys. Karena udah kesebut tentang hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Apa itu hal-hal yang tidak perlu dipikirkan? Masa depan sih guys. Kita itu tidak perlu terlalu memikirkan masa depan. Tidak perlu terlalu, ingat digarisbawahi, tidak perlu terlalu memikirkan masa depan. Karena masa depan itu kita nggak mungkin bisa tahu guys. Walaupun tentu ciri-cirinya tetap bisa kita lihat. Ya, contohnya kalau misalnya hari ini kita tidak berolahraga, tidak menjaga makan, ya jangan kaget kalau masa depannya adalah gampang sakit, energinya sedikit, terus gendut. Ya itu masa depan yang bisa diprediksi dan bisa dikendalikan, bisa dijaga. Tapi ada banyak faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan karena ya datangnya adalah di momen yang kita nggak tahu gitu. Kayak persimpangan-persimpangan dalam hidup, keputusan-keputusan dalam hidup yang tiba-tiba perlu kita ambil gitu. Kayak misalnya tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan yang di luar kota, atau dapat tawaran pekerjaan yang jauh dari kuliah kita gitu, apa yang kita pelajari di kuliah. Itu kan nggak ada yang tahu. Dan kadang belokan-belokan persimpangan-persimpangan itu perlu kita ambil gitu. Dan mengambil keputusan itu susah guys.
Ngambil keputusan yang tepat itu sulit sekali untuk bilang keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat sebelum kita ngejalanin keputusan kita itu. Keputusan yang benar di mata orang lain belum tentu itu adalah keputusan yang benar untuk kita. Keputusan yang salah untuk orang lain pun juga belum tentu keputusan yang salah untuk kita ambil. Tentu kecuali untuk hal-hal yang prinsip. Tapi kalau ngomongin tentang keputusan-keputusan kayak tadi, pekerjaan, yaitu karir, kayaknya itu nggak ada yang tahu, dan yang bisa memutuskan itu cuma diri kita sendiri. Dan itu diperlukan kejujuran, diperlukan kebijaksanaan. Aku sampai hari ini pun kalau misalnya ditanya apakah 100% yakin dengan keputusan yang aku ambil sekarang, 100% mungkin enggak. Tapi yang berusaha aku hilangkan sekarang adalah keiri hatiannya ketika melihat misalnya teman-temanku yang mungkin seperti menjalani mimpi yang aku punya. Aku merasa itu yang sedang aku hilangkan sekarang daripada mempertanyakan apa yang benar dan yang salah untuk hidupku, dari hidupku. So mungkin beberapa video pertama ini bakal banyak ngomongin tentang hidup pribadi, tentang kontemplasi yang aku lakukan beberapa bulan ini. Kalau daripada ngobrolin pekerjaan gitu ya, atau daripada mikirin pekerjaan aku sendiri, kayaknya lebih banyak memikirkan tentang karakterku sendiri, memikirkan tentang keputusan-keputusan yang perlu aku ambil dan jalan yang perlu aku pilih. Kayak yang sempat aku mention kemarin juga, waktu aku tanya sama Tuhan apa yang harus aku lakukan, yang muncul di kepalaku itu adalah tentang talenta, tentang apa yang Tuhan udah kasih. Entah itu skill, entah itu materi, alat-alat yang aku punya. Rasanya itu kayak Tuhan bilang, daripada kamu bertanya atau mencari jawaban yang detail, yang spesifik kayak oh iya kamu harus kerja ini, harus kerja di kantor ini atau apa, kenapa nggak kamu maksimalin apa yang kamu punya sekarang? Sehingga itu yang sedang aku coba lakukan. Aku mencoba untuk memaksimalkan semua yang aku punya, semua fasilitas yang aku punya, semaksimal mungkin. Dulu aku sering nulis di Instagram karena aku merasa terbeban untuk membagikan pengetahuan yang aku punya. Kemudian aku berhenti berbagi itu. Pertama karena aku sudah kehilangan sense-nya. Frekuensiku untuk mencari Tuhan itu berkurang terus. Terutama ketika kuliah ke Surabaya. Sehingga aku menjauh dari Tuhan. Sehingga waktu aku nulis itu rasanya kayak ini aku nulis kayaknya karena terpaksa nulis, bukan karena Tuhan yang menggerakkan aku untuk menulis gitu.
Jadi aku memutuskan untuk berhenti dan mengurang-ngurangi banget, kecuali benar-benar ada sesuatu yang aku merasa perlu aku tulis. Dan kadang nggak aku bagiin juga akhirnya gitu. Karena aku merasa kayaknya apa yang aku tulis dulu itu menuntut balik gitu ke diri sendiri. Udah kamu lakuin belum ini? Yang ini udah belum? Dulu kayaknya aku selalu bilang, oh bangun hubungan sama Tuhan, lalalala. Tapi kenyataannya kan aku sendiri tidak membangun hubungan yang benar gitu. Iya, dan belakangan ini aku mulai kebiasaan yang lebih baik gitu. Walaupun masih bolong-bolong juga. Tapi aku harus berani ngomong kalau aku mau berkomitmen, mau memperbarui komitmen itu setiap hari. Masih banyak jatuhnya juga. Masih kotor. Tapi memang harus dipaksa kali ya. Memang harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa kayaknya nggak akan bertumbuh gitu. Keputusan yang aku ambil untuk punya privilege waktu yang lebih ini jadi nggak ada gunanya gitu. Kalau misalnya aku tidak memanfaatkannya untuk memaksimalkan peluang-peluang yang Tuhan kasih untuk aku memperbaiki diri, untuk aku memperbaiki cara pikirku. Ya. Dan gak banyak orang dapat kesempatan ini. Dan aku berusaha untuk berpikir dari tengah, nggak lagi mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi benar-benar ngelihat dari kacamata yang lebih bijaksana. Bagaimana aku menilai orang, bagaimana aku menilai diriku sendiri. Kayak aku pengen bisa punya kacamata yang netral, kacamata yang tidak langsung menghakimi seseorang gitu. Perasaannya itu menarik gitu, ketika kita bisa punya kacamata itu. Walaupun hidup mungkin rasanya kayak agak flat gitu ya. Agak flat karena ketika orang lagi beryuforia, aku memilih untuk mengamati euforia itu daripada ikut larut dalam euforia. Ketika orang lagi bersedih, aku memilih untuk mengamati, untuk berempati dari dalam, untuk mengerti perasaan sedih itu daripada langsung ikut bersedih. Orang mungkin ngelihatnya kayak dingin kali ya. Mungkin itu yang perlu dilatih juga ya. Gimana caranya kita tetap bisa hadir untuk orang lain di saat kita juga lagi hadir untuk diri kita sendiri. Apakah itu bisa dimengerti? Gimana caranya hadir di momen orang lain di saat kita sendiri juga berusaha untuk tidak berlebihan. Mungkin ini udah kejauhan kali ya.
Mikirnya udah kemana-mana kayaknya. Mungkin cerita kali ini ditutup dengan janji kali ya, supaya ada sesuatu gitu besok. Mungkin aku bakal janji untuk ngerekam videonya di tempat yang lebih menarik daripada dari dashboard mobil ini di belakang setir. Kita coba kali ya ke lapangan renon itu ya. Pagi-pagi gitu ya sambil sunrise. Struggle-nya dari kemarin-kemarin adalah susah bangun, guys. Tapi mari kita coba, mari kita usahakan. Karena ini sudah terekam, jadi harus ditaati. Janji ini harus ditepati. Siap, guys. Besok saya akan bangun pagi dan merekam video cerita-cerita di lapangan renon. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Siapapun yang nonton ini sampai akhir.